Hai sahabat, gimana ya? Nat sebenarnya cukup bingung dengan perbedaan pendapat para fans yang masih mempermasalahkan Bobo Boy Kuasa 7 yang dirasa terkena nerf oleh Monster Studio. Sehingga fans terbagi menjadi dua kubu, ada yang kontra dan ada yang pro dengan Bobo Boy Kuasa 7. Namun sebenarnya mana sih yang benar? Apakah benar Bobo Boy Kuasa 7 itu di nerf? Atau sebenarnya Bobo Boy Kuasa 7 itu nggak di nerf sama sekali? Jadi daripada bingung mana yang benar, Nat sudah mengumpulkan pendapat rata-rata para fans, baik di kubu fans yang pro maupun kubu fans yang kontra, sehingga Nat bisa menyimpulkannya sendiri. Oke lah, daripada dibahas di intro, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaxy Gentar episode 2, Kuasa yang Menggetarkan. Bobo Boy jadi lemah. Let's check this out. Yay! Oke, jadi Nat sebelumnya sudah men-searching terlebih dahulu, melihat berbagai pendapat para fans dari grup fans Bobo Boy di sosial media. Sehingga Nat ingin mengajak kalian melihat dari sudut pandang kedua pihak dulu, sebelum nanti kita menyimpulkan siapa sih yang benar dalam kasus ini. Oke, jadi hayu rang tuluikeun. Kita mulai dengan pendapat kubu kontra, yang dimana rata-rata para fans menganggap jika Bobo Boy yang sekarang itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan Bobo Boy yang dulu. Yaitu karena Bobo Boy itu terkesan tidak se-overpower dulu saat bertarung dengan musuhnya. Dan kuasa Bobo Boy yang dulu terlihat sangat overpower, kini terlihat jauh lebih lemah. Ya contohnya aja Bobo Boy Supra, Bobo Boy Gempa, dan Bobo Boy Kuasa 7. Ya penampilan mereka untuk beberapa fans cukup mengecewakan. Itu karena mereka itu nggak se-overpower dulu saat bertarung. Dan Nat juga mewajarkan jika mereka memiliki pandangan seperti itu. Itu karena mereka punya alasan tersendiri. Dan rata-rata yang menjadi alasan mereka adalah Bobo Boy The Movie, yang memperlihatkan pertama kali Bobo Boy menggunakan kuasa 7-nya, yang pastinya jadi sangat memorable sekali untuk para fans. Terlebih lagi, kita juga diperlihatkan 7 kuasa Bobo Boy yang bertarung dengan all out. Dan Nat rasa sejauh ini pendapat kubu kontra itu masuk akal, karena mereka tidak menyukai Bobo Boy yang di nerf karena punya alasan tersendiri. Oke, sekarang kita pindah ke kubu pro terhadap Bobo Boy, yang dimana kubu pro lebih ke mencari alasan kenapa Bobo Boy harus seperti itu di animasinya. Seperti saat Bobo Boy Supra bertarung, para fans menganggap wajar saja jika Supra itu gak bisa all out. Itu karena jika Bobo Boy Supra all out, bisalah duar itu kapal angkasa kupu teri. Selain itu, ada comebacknya kuasa 7 yang sama-sama dirasa ada alasan kenapa mereka nggak all out seperti saat melawan Borara, yang dimana mereka itu meminimalisir dampak serangan yang mereka hasilkan. Itu karena ada kawan-kawan Bobo Boy yang terjebak di Istana Kupuri, yang takutnya mereka juga terkena dampak serangan jika Bobo Boy mengerahkan seluruh kekuatannya saat bertarung melawan Ramos. Dan wajar saja jika kuasa 7 di nerf, itu karena Bobo Boy Galaxy Windara itu panggungnya untuk Bobo Boy Beliung, bukan Bobo Boy kuasa 7. Masuk akal juga sih, karena pihak pro juga punya alasan logis untuk menjelaskan kenapa Bobo Boy bisa terlihat lemah dan tidak all out saat bertarung. Dan ya emang bener, panggung Windara itu memang panggungnya Bobo Boy Beliung, supaya terlihat lebih mencolok dan bersinar. Dan Nat rasa jika jawaban yang paling tepat untuk Bobo Boy itu di nerf atau enggak adalah ya dua-duanya bener. What? Hah? Kok dua-duanya bener bang? Sebenarnya sejak awal Nat itu nggak heran jika mau itu kuasa Bobo Boy kek, mau itu kuasa 7 kek, bahkan kuasa fusion pun semuanya akan ada masanya mereka bakal di nerf. Itu karena Monster punya kebiasaan suka nge-nerf kuasa Bobo Boy yang lama jika ada kuasa baru. Ya tapi ya kita juga nggak bisa bohong kalau Bobo Boy dulu emang jauh lebih overpower di luar. Mau kondisinya gimana pun, ya Bobo Boy ya tetap dikategorikan sebagai overpower. Bahkan sekelas kuasa tahap 1 aja bisa overpower pada masanya. Di sini Nat tuh nggak mau bela kubu manapun. Itu karena kedua kubu punya alasan kenapa mereka berpendapat seperti itu.
Namun di sini Nat sebagai fans Boboiboy gak mau munafik jika apa yang dibilang sama kedua kubu itu memang benar adanya. Boboiboy di nerf. Emang Boboiboy itu gak perlu dibela mati-matian segala, karena udah jelas Boboiboy memang di nerf. Mau dijelasin secara logis pun gak akan merubah apapun, karena Boboiboy tetap terkena nerf sama Monsta. Itu karena nerf artinya hero atau karakter dibuat menjadi lebih lemah. Nerf istilah yang negatif, yang ini berarti karakter atau item dibuat lebih buruk atau lemah. Dan memang Boboiboy itu terlihat jauh lebih lemah. Faktanya seperti itu, dan memang itulah yang terjadi. Ya kecuali Boboiboy ngeluarin teknik-teknik tertentu yang baru yang meningkatkan kuasanya dengan bentuk yang sama. Ya itu jatuhnya kan jadi buff. Dan kehadiran Boboiboy kuasa 7 cuma sebagai fan service bagi para fans saja. Dan tambahan, kalian kubu pro gak perlu pakai panas segala kalau ada yang bilang Boboiboy itu di nerf. Lah emang faktanya seperti itu. Tapi untuk kalian kubu kontra juga, jangan seenak jidatnya kalian bilang Boboiboy lemah di nerf yang kesannya dibuat mengolok-olok ataupun menghina Boboiboy. Ya haha, pasti kalian ada yang bilang dasar fandom anti kritik. Ya bukan masalah anti kritik ataupun kalian gak boleh berpendapat, tapi buat kalian yang emang sengaja ngolok-olok, kalian gak pernah mikir gitu jika nerf dalam sebuah cerita itu memang diperlukan. Yaitu karena jika seandainya cerita animasi Boboiboy dibikin lempeng gitu-gitu aja, jadi apa yang menarik? Ya contohnya Boboiboy Supra all out saat pakai kuasanya tanpa kelemahan. Ya mending aja terus di spam Boboiboy Supra sepanjang series, kan dia udah kuasa paling kuat, toh gak punya kelemahan. Dan Ramos aja sekalian dikalahin pakai kuasa Supra aja, langsung easy win. Gak perlu ada plot kehabisan energi, gak perlulah ada Boboiboy CS yang pakai perisai Windara, gak perlulah ada Boboiboy Beliung muncul, kan Supra aja udah cukup buat ngebantai semua musuhnya. Ya sekalian aja ganti aja judulnya jadi Boboiboy Galaxy Supra, bukan Boboiboy Galaxy Windara. Ya itu kan yang kalian mau. Ya apa yang dibilang kubu pro emang bener. Boboiboy kuasa 7 di nerf di Boboiboy Galaxy Windara, yaitu karena bukan panggungnya Boboiboy Galaxy Windara, panggungnya untuk Boboiboy Beliung. Panggung Boboiboy kuasa 7 ada di Boboiboy The Movie, bukan di Boboiboy Galaxy Windara. Lagi pula kuasa 7 dan Boboiboy Supra dan kuasa tahap 1 pun di Boboiboy Galaxy Windara itu ditunjukkan sebagai fan service bagi para fans lama yang sudah lama tidak melihat mereka. Dan kesimpulannya, setiap orang itu punya pandangannya sendiri. Mau itu bagus, mau itu jelek, semua balik lagi ke persepsinya masing-masing. Dan gak perlulah kalian juga menjelek-jelekan pendapat orang lain. Saling menghargai pendapat satu sama lain, itulah yang terpenting, tanpa perlu menjatuhkan argumen yang lain. Oke? Baiklah sekian untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tani, bye. Jangan lupa tinggalkan berapa kalian komentar juga ya. Oke?